Baik ibu-ibu, barusan ibu-ibu telah mengelompokkan gejala-gejala anak yang mengalami kekerasan seksual ya. Antaranya tadi udah ada di potongan-potongan kertas, gerakan-gerakan tak wajar, tanda-tanda fisik sama tanda gejala psikis ya. Oke, saya akan ke materi selanjutnya ibu-ibu. Saya mau nanya, naon anu dilakukan ku ibu upami anak atau napi saudara ibu mengalami kekerasan seksual? Cobi ibu kumaha? Segera dilaporkan Pak kepada pihak berwajib. Iya, dilaporkan ke pihak berwajib. Terus ibu sanesna Melaporkan ke KPAI Pak di perlindungan anak. nah melapor ke perlindungan anak. Baik. Terus masih saya kena ibu. Oke ya, baik. Barusan jawaban yang barusan itu bagus sekali ya, dilaporkan ke pihak polisi dan ke KPAI dan sebagainya. Banyak ya. Oke, selanjutnya ibu-ibu kita lihat Plichat 9 ya. Plichat 9 sama nanti ke 10 juga ya. Sembilan sama 10 ya. Nah, baik ibu-ibu, tadi kan sudah mengelompok-ngelompokkan mana yang termasuk ke gerakan-gerakan tak wajar, mana yang termasuk ke dalam gejala fisik dan mana juga yang termasuk ke dalam gejala psikis. Nah, di sini ada tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Pertama, dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar ya. Pertama, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seorang untuk melindungi tubuhnya. Selanjutnya, kepala tertunduk ke dalam. Ketiga, kedua tangan dan kedua kaki menyempul erat. Terus lutut tertekuk ke dalam. Lalu tumbuh menekuk. Selanjutnya mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam gerakan-gerakan yang tak wajar ya. Tadi ibu-ibu udah mengelompokkannya, udah paham juga ya. Jadi kalau kedua tangan dan kaki menyimpul erat itu termasuk ke dalam gerakan tak wajar ya. Wajah pucat itu juga termasuk ke dalam gerakan yang tak wajar. Lutut bertekuk ke dalam itu juga sama ya, termasuk ke dalam gerakan yang tak wajar. Ibu bagus, tadi sudah ada yang bisa juga mengelompokkan. Selanjutnya kita dilihat dari gejala fisik ya. Gejala fisik itu sakit itu ada di Plichat 10 ya. Kalau dilihat dari gejala fisiknya, pertama sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan BAK ya. Itu gejala fisik itu yang pertama. Yang kedua, cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Itu juga termasuk ke dalam gejala fisik. Yang ketiga, memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tangga saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan ya. Itu juga termasuk ke dalam gejala fisik ya. Selanjutnya, rasa panas dan nyeri di area digital dan terasa sakit jika disentuh. Kelima, cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang. Dan yang terakhir, ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak. Dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Nah, itu semua adalah dilihat dari gejala fisiknya ya ibu. Itu ada berapa barusan tadi? 6 ya. Ada 6. Selanjutnya dilihat dari gejala psikisnya, itu ada 5 ya ibu-ibu. Pertama,
anak berubah ekspresi jadi pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Nah, itu gejala-gejala psikis dari kekerasan seksual. Selanjutnya menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, atau masalah makanan ya. Yang ketiga, sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Itu juga sama, itu adalah mengalami kekerasan seksual dengan gejala psikis. Yang keempat, sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Dan yang terakhir, perilaku kemunduran, menghisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara, dan ngompol. Nah, dari itu semua adalah gejala-gejala psikis apabila seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Jadi ada tiga kelompok ya. Pertama, gerakan tak wajar, gejala fisik, gejala psikis ya. Tuh.